Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memuat video perdana saya yang akan saya sharing ke YouTube. Ya, di sini saya merupakan mahasiswa dari IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Ya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf. Maka pada kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan identitas singkat saya terlebih dahulu. Nama saya teman-teman adalah Susanto Lahati. Nomor induk mahasiswa saya adalah ya bisa dilihat 1310221118. Ya. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2013 dan sekarang sudah semester 5. Saya kuliah di jurusan Manajemen Pendidikan Islam dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ya. Saya diberikan mandat oleh dosen penampu mata kuliah pengembangan bahan ajar, saya sebut dengan hormat Pak Ahmad Zainuri, Magister Pendidikan Islam, untuk menjelaskan atau membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, banyak di antara kita teman-teman yang masih kurang mengerti apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin dan siapa sajakah tokoh yang berada di balik Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu, baik itu secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin merupakan artinya adalah mendapat petunjuk. Secara terminologi atau dari segi istilah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Terdapat 4 tokoh dari Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama adalah khalifah pertama sepeninggalan Nabi Muhammad SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah selama kurang lebih 2 tahun, yakni pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Dan kemudian dilanjutkan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Dan kemudian oleh khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan yang menjabat selama 11 tahun ya, sejak tahun 644 sampai dengan 655 Masehi. Dan kemudian terakhir sebagai penutup daripada Khulafaur Rasyidin ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sekaligus juga sebagai sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ia menjadi khalifah selama kurang lebih 6 tahun, sejak tahun 655 sampai 661 Masehi. Saya akan mencoba menjabarkan satu persatu daripada keempat khalifah ini. Khalifah pertama teman-teman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di sini saya akan memuat hal-hal positif daripada kepemimpinan khalifah dan juga tantangan serta keteladanan. Ya, kepemimpinan daripada Abu Bakar As-Siddiq tergambar jelas dengan dilakukannya perluasan ataupun ekspansi daerah kekuasaan Islam sampai ke Persia, sebagian Jazirah Arab hingga ke daerah kekuasaan Bizantium. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam ia menjadi khalifah ialah di dalam negeri suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah sepeninggal Nabi SAW, karena mereka beranggapan bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi dengan sendirinya batal setelah Nabi tersebut wafat. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka dianggap bisa membahayakan agama dan pemerintahan Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka sehingga terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan, di mana Khalid ibn al-Walid ditunjuk sebagai panglimanya. Adapun sikap keteladanan yang dapat kita ambil daripada sosok Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sikap membela kepada Nabi yang begitu tinggi dan juga keadilannya. Itu tergambar dalam sebuah kisah, ya, dalam sebuah kisah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Malikoh. Ia berkata, penduduk Kufah bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair perihal bagian warisan, dan kemudian
Abu Bakar berkata, mereka berkata, ikutilah pendapat Abu Bakar. Bukankah Rasulullah pernah menyebutkan perihal dirinya, andai saja aku dibolehkan mengambil kekasih selain Allah, pasti aku akan memilihnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, samakan pembagian harta warisan seorang kakek dengan harta warisan bagian bapak. Itu merupakan sosok keadilan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita ambil contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, semasa kepemimpinan Umar bin Khattab terjadi ekspansi yang begitu besar. Ya, pada masa kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu tersebut, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Umar bin Khattab juga memulai kepengurusan administrasi pemerintahan di 5 kota besar. Di samping adanya kepemimpinan yang positif dari Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab juga diperhadapkan dengan sebuah persoalan atau tantangan yang harus dihadapi. Ya, tantangannya tersebut ialah nafsu akan keduniaan. Kenapa nafsu akan keduniaan? Dengan adanya wilayah Islam yang bertambah luas, dengan banyaknya daerah-daerah subur yang kini menjadi daerah kaum muslimin, serta dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh bekas penguasa Bizantium dan Persia, kaum muslimin Arab mulai berkenalan dengan kenikmatan hidup keduniaan. Sehingga banyak kaum muslimin Arab sudah terbiasa menghadapi tantangan fisik dari musuh-musuh Islam yang hendak menghancurkan mereka. Tetapi kali ini tantangan yang harus dihadapi jauh lebih berat, yaitu tantangan nafsu setan yang setiap saat menggelitik dari kiri dan kanan serta muka dan belakang. Ya, kemudian keterangan yang bisa diambil daripada sosok Umar bin Khattab adalah tentang hidup kesederhanaan dan juga kepemimpinan dengan musyawarah. Ya. Ini merupakan khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan Utsman tidak seperti pengangkatan khalifah sebelumnya. Utsman diangkat menjadi khalifah setelah diadakan musyawarah oleh para sahabat yang ditunjuk oleh Umar melalui surat wasiatnya. Terdapat beberapa kepemimpinan yang positif yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Salah satunya ialah melakukan penyeragaman bacaan Al-Quran dan juga melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pengembangan sosial budaya dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, adapun tantangan yang dihadapi oleh Utsman bin Affan adalah pemerintahan yang dianggap kontroversial. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat berburuk sangka terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian terakhir adalah keteladanan daripada sosok khalifah ketiga ini, yaitu Utsman bin Affan, ialah sikap kedermawanannya. Utsman dikenal sebagai pedagang yang hebat dan kekayaannya yang banyak. Namun demikian, kekayaannya itu tidak membuatnya sombong. Utsman sangat dikenal dengan kedermawanannya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sosok khalifah terakhir, khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib yang juga sekaligus sebagai sepupu dan menantu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Ali radhiyallahu anhu dikenal sebagai anak yang cerdas dan pemberani. Ali radhiyallahu anhu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak umur 6 tahun. Ia juga termasuk ke dalam golongan yang pertama kali mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sering disebut dengan as-sabiqul awwalun. Ya, sosok kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Ali bin Abi Thalib tergambar jelas ketika melakukan ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kemudian seperti melakukan penurunan tahta oleh para pejabat-pejabat yang diangkat oleh khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan, dan kemudian digantikan dengan pejabat-pejabat baru di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dalam masa kepemimpinannya sangat membela panji-panji Islam. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh khalifah terakhir ini ialah Talha, Khawarij dan Muawiyah. Ya, yang mana mereka bertiga ini dianggap sebagai
kubu yang melawan daripada sosok kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Terlebih lagi Khawarij, teman-teman, ini merupakan golongan yang keluar daripada warisan Ali. Dan kemudian terakhir, keteladanan yang dapat diambil daripada seorang sosok khalifah terakhir ini ialah sikap pengorbanannya. Ya, Khalifah Ali dikenal sebagai sosok yang sangat gagah berani dan sederhana. Keberaniannya itu ia tunjukkan dalam kesanggupan untuk menggantikan posisi Nabi di tempat tidur ketika Nabi SAW akan hijrah. Kala itu kaum kafir sudah mengepung rumah Nabi SAW, namun Ali radhiyallahu anhu tidak sedikit pun merasa takut. Ya, saya kira itulah sedikit ulasan ataupun penjelasan saya terhadap Khulafaur Rasyidin, dan kemudian saya harapkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.